Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, dalam setiap sempit atau lapangnya rezeki, ada kuasa Allah yang mengatur segalanya. Quran Surat Al-Isra ayat 30 menjelaskan bahwa Allah melapangkan dan menyempitkan rezeki bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Bukan karena benci, tapi karena ilmu dan kasih sayangnya yang tidak terbatas. Dan ketika ekonomi terasa berat, jangan goyah, tapi kokohkan iman. Karena yang tetap bergantung pada Allah tak akan pernah diabaikan. Dan pemirsa, selama 45 menit ke depan, insya Allah kita akan mengulas sebuah tema yang sangat menarik, yaitu tentang makna rezeki dan pentingnya menjaga iman di tengah ujian hidup yang tidak mudah. Dan semoga dari pembahasan kita ini, kita semakin yakin bahwa pertolongan Allah selalu dekat dengan hambanya yang bersabar dan senantiasa mempersiapkan bekal untuk hidup yang kekal di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio. Ada gurunda dan juga ayahanda kesayangan kita semua, Kiai Haji Haris Sakam. Assalamualaikum Ayah, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Masih sibuk mengisi kajian di mana-mana. Ya. Saya tengok, tapi di tengah kesibukannya selalu menyempatkan diri ke Alhamdulillah, ini kewajiban yang nggak boleh ditinggalkan. Betul Pak Kiai. Ini buat saya juga selalu bisa dikatakan selalu oase. Jadi kalau udah kebanyakan mikirin dunia, kalau pas lagi waktunya ngaji sama Pak Kiai, ini rasanya udah ayo, alhamdulillah. Jadi penyejuk lagi, jadi disiram lagi imannya. Mudah-mudahan senantiasa tumbuh subur ya Pak Kiai. Iya, begitu juga baik, untuk pemirsa. amin. Dan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik, Pak Kiai, tema bahasan kita sangat menarik, sangat relate dengan kondisi ekonomi kita juga saat ini. Kokohkan iman meski ekonomi penuh ujian. Kenapa? Karena dari data yang kemudian saya riset ya, dari bulan Januari sampai bulan April 2025 saja, setidaknya sudah ada 24.000 ternyata orang di Indonesia yang kemudian di PHK. Ini kan angka yang besar. Belum lagi kalau kita melihat harga barang-barang kebutuhan pokok juga semakin mahal. Sehingga rasa-rasanya kok kita tuh kayak sedang dalam kondisi krisis. Nah, bagaimana kemudian kita memaknai situasi yang tidak mudah ini? Apakah kita boleh ngeluh nggak sih, namanya manusia ya Pak Kiai? Tapi apa yang harus kita persiapkan? Apa yang harus kita mantapkan dalam diri supaya kita juga nggak terlarut-larut dalam kesedihan ini? Tafadhol Pak Kiai. Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du, Mbak Mila dan para pemirsa. Kalau melihat kondisi masyarakat kita sekarang ini, banyaknya 24.000 angka PHK, itu sebenarnya kan yang terdaftar gitu. Iya, tetapi belum, bisa jadi catatan di luar itu masih banyak lagi. Betapa menggambarkan lesunya ekonomi kita ini, rendahnya daya beli dan lain sebagainya. Ini juga menambah catatan-catatan yang orang bisa jadi kalau dia tidak tahan justru dia akan melakukan kesalahan. Laki maupun perempuan. Nah, ada yang salah dipahami tentang skenario Tuhan itu. Gambarannya itu seperti ini Mbak Mila. Kalau kita naik kereta ke Surabaya, ke Semarang, Cirebon, ternyata rel kereta itu dua. Dan dua-duanya saling mendukung untuk bergerak dan berjalannya kereta. Tapi dia nggak pernah menyampur, tidak pernah menjadi satu. Nah, Al-Quran mengatakan, Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sesungguhnya Tuhanmu itu membagi rezeki itu dengan yabsutur rizqa, terbuka, banyak gitu. Liman yasha'u, bagi orang yang dikehendakinya, wa yaqdir, dan ditakar. Dalam ayat lain dikatakan wa yaqbid, ditahan. Yang satu dilepas, yang satu ditahan. Kan dia seperti rel kereta api itu memahaminya. Dua-duanya itu berfungsi untuk menjalankan spur, menjalankan kereta. Jadi yang kiri tidak mengatakan dia lebih hebat dari kanan, kanan tidak lebih hebat. Keseimbangan dari dua rel kereta api itu dia mesti saling bahu-membahu.
Kalau ada orang merasakan ketika wayakdir atau wayakbid, dia merasakan dia sedang dicibirkan oleh Tuhannya itu, enggak, sebenarnya enggak begitu. Ada yang lagi ingin dimainkan oleh Tuhan dalam kehidupan yang akan datang, dan itu punya hubungan dengan kondisi sekarang ini. Jadi kalau dalam film itu ujungnya siapa yang menang, siapa yang kalah, siapa yang berbahagia, siapa yang terhina, itu kan nggak sama hasil akhir dengan proses nih. Kalau gambaran tentang proses itu nggak boleh kita buru-buru mengatakan bahwa kita ini sedang dihinakan, kita ini tidak dilihat oleh Tuhan, padahal enggak. Allah sedang memainkan yang kadang-kadang skenario yang dibuat itu kita aja yang kurang paham. Sebenarnya ini udah yang terbaik ini. Ya. Nah, bagaimana kemudian kita menyikapinya ya Pak Kiai, itu tadi gitu. Cara bentuk penyikapan kita tuh seperti apa sih? Misalnya itu tadi ya, kok qadarullahnya misalnya mungkin ada di antara kita yang harus dirumahkan atau di PHK gitu. Terus gimana nih hidupnya bakal gimana? Apa kita juga harus di sisi lain gimana ya, tetap yakin, tapi kan juga nggak gampang loh menumbuhkan keyakinan dalam kondisi lagi nggak ada pekerjaan juga gitu misalnya Pak Kiai. Gini Mbak Mila, ada hadis yang menggambarkan secara global bahwa ajibtu li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Aku heran, kata Nabi, bagaimana Allah mengatur urusan orang mukmin semuanya baik. Iya. Ini yang ngomong Nabi nih. Iya. Urusan orang mukmin semuanya baik. Iza asobathu sarra syakar. Kalau dia mendapatkan yang menyenangkan, dia bersyukur. Wa iza asobathu darra sobar. Tapi ketika dia tidak dalam keadaan suka, dia bersabar. Apa bedanya orang yang bersyukur dengan orang yang sabar? Sama. Yang merasakan berbeda itu kalau konteksnya dia lepaskan dari Tuhan. Kalau dia tidak melepaskan diri dari Tuhan, maka nilainya itu sama. Apa bedanya? Saya jadi mau tertawa gitu. Dia minggu kemarin Mbak Mila saya ke Cirebon. Iya Pak. Ya, saya ke Cirebon lihat ya perkawinan gitu. Tetapi yang memberikan nasihat perkawinannya itu menarik gitu, dengan gaya Cirebonannya gitu. Bahwa ada satu kisah seorang laki-laki yang jelek, tapi punya istri cakep betul. Gitu. Ya, jadi ini perkawinan musibah. Musibah bagi yang perempuan ya Pak Kiai. Ya, kata orang begitu. Musibah, gitu ya. Maka ada yang berani dia mengatakan kepada si wanita ini, kenapa kamu kok terima lamaran laki-laki yang jelek seperti itu? Kamu kan cantik betul gitu loh. Ya, maka wanita ini mengatakan uskut anta, ya, diam engkau, ya, kot asa'ta, kau sudah melakukan kesalahan. Dia bilang, kata si wanita ini, la'allahu ayya'mala salihan indah khalik wa ana sawawahu. Bisa jadi dia melakukan sesuatu yang baik terhadap Tuhannya, sehingga akulah yang menjadi pahala untuknya. Masya Allah. La'allahu anni qad asa'a anil khalik fa asabahu anni. Bisa jadi aku dulu pernah melakukan kesalahan, maka Allah menghukumnya, dia menjadi suamiku. Adakah sebuah kenikmatan yang terbaik ketika dia ridho sudah ditetapkan oleh Tuhannya? Itu kalimat itu yang menarik. Jadi kalau ini adalah sebuah penetapan Tuhan, keridoan terhadap penetapan itu, ada nggak yang lebih hebat dari keridoan? Nggak ada. Pada zahirnya. Iya. Zahirnya kan begitu ya. Itu. Nah berarti memang ilmunya udah sampai di tahap ilmu hikmah ya Pak Kiai ya? Iya. Masya Allah. Gitu. Jadi intinya bahwa kita ridho dulu gitu. Kalau udah ridho tuh Allah justru akan gantikan ya Pak Kiai ya? Karena apapun pasti yang terbaik ya. Kan bisa jadi yang sekarang enak itu tinggal nunggu waktu dia akan bangkrut.
Ya kita nggak. Dia yang orang yang sekarang di PHK, yang dirumahkan, ketika dia ridho, dia ikhlas, dia tetap berusaha. Ternyata dia yang nanti yang akan memimpin perusahaan itu. Cuma soal waktu saja. Nah itu tadi. Cuma soal waktu dan kita itu sabar untuk selalu berprasangka baik juga sama Allah. Nanti kita elaborasi lagi ya Pak Kiai. Iya. Ini penting sekali untuk kita camkan dalam diri, tapi kita jeda dulu pemirsa, pembahasan kita masih akan kita lanjutkan. Gapai Kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Di segmen kedua ini, Kiai Haji Haris Sakam seperti biasa pemirsa akan menjawab pertanyaan Anda yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Dan kali ini pertanyaan yang sudah masuk datang dari Ferdian Iqbal di Tangerang Selatan. Kita akan simak bersama pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ferdian Iqbal Furkona. Saya masih sebagai mahasiswa yang bertempat tinggal di Pondok Kacang Barat, Kelurahan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Pertanyaannya adalah bahwa terkadang orang-orang dengan kebutuhan hidup yang sulit itu sering melakukan kesalahan, bahkan hingga melanggar agama, yang itu melakukan hal-hal yang diharamkan oleh agama. Dengan pertimbangan bahwa hidup yang susah itu juga Allah yang memberikan. Jadi kita hanya bisa untuk melaksanakan kehidupan yang telah diberikan oleh Allah. Jadi pertanyaannya adalah, apakah sikap seperti itu masih bisa ditolerir atau dimaafkan, sehingga kita tidak terlalu melulu menjadi orang yang melakukan kesalahan? Oleh karena itu, kami mohon pencerahannya, Yai, bagaimana untuk mengatasi problematika yang saat ini sedang mungkin banyak orang yang merasakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ferdian Iqbal ya di Tangerang Selatan. Jadi pertanyaannya, dalam kondisi sulit ini kadang-kadang ada banyak orang yang nggak sabar Pak Kiai, sehingga akhirnya justru melakukan hal-hal yang dilarang agama misalnya. Dalam konteks ini apakah sebenarnya ini masih bisa ditolerir? Ya karena mungkin situasi ekonomi yang sulit gitu ya, akhirnya ya udahlah ya kan, kayak gini saya juga buat kasih makan anak misalnya, dengan alasan-alasan yang sebenarnya ya mungkin banyak orang juga masih bisa masih bisa didebat lah begitu ya, masih bisa menjadi alasan kayaknya masuk akal juga. Tapi ya itu tadi, melakukan kesalahan. Dalam konteks agama gimana Pak Kiai? Iya, baik, terima kasih Ferdian ya sudah memberikan atensinya. Apa yang ditanyakan itu begini jawabannya. Orang-orang Jabariyah itu tidak sama dengan Mu'tazilah dan Ahlus Sunnah ketika melihat sejauh mana apa yang dilakukan oleh manusia oleh Tuhannya. Kaum Jabariyah itu mengatakan manusia itu seperti wayang yang dimainkan oleh dalang. Kalau dalang itu memainkan wayang itu 100%. Sehingga apa yang Ferdian mengatakan, ini juga kan Allah yang buat susah ini. Ketika saya dibuat susah, maka kemudian langkah-langkah yang dilakukan itu kan mestinya bisa ditolerir karena Tuhan yang membuatnya gitu. Nah ini adalah pemahaman Jabariyah. Lawanannya kaum Mu'tazilah yang mengatakan bahwa manusia itu punya hak 100% untuk memilih, memilah dan menentukan kehidupannya. Tetapi yang pertengahan seperti kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa yang dimainkan oleh wayang itu adalah potensi yang sudah diberikan kepada wayang. Jadi semua wayang itu mengikuti alur ceritanya itu, skenarionya itu dengan dua pilihan. Ya, ashabul yamin wa ashabus shimal. Jadi ada peran kanan, ada peran kiri, ada peran positif, ada peran negatif. Nah, wayang itu memilih dari dua yang ditawarkan itu, maka itulah yang dimainkannya.
Bukannya 100% ketika dia terjepit, kan yang terjepitnya Allah yang buat. Ketika Allah yang membuat keterjepitan ini kemudian kami tidak boleh melakukannya, berarti ini penyiksaan Tuhan terhadap makhluk. Nah, jadi pemahamannya tidak seperti itu. Oleh karena itu, Mbak Mila, semua kehidupan itu ada jalan keluarnya bagi orang yang bertakwa. Ada sahabat Nabi itu bilang ini, bertanya sama Rasul, ya Rasul, kalau orang mentalak istri 3 kali atau 1000 kali, apakah masih ada jalan keluar? Kan kalau istri ditalak 3 itu udah nggak boleh kembali. Tapi dia nanya sama Rasul, kalau orang laki-laki sudah mentalak istrinya talak 3, apakah masih ada jalan keluar? Maka Rasul membacakan ayat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau orang itu bertakwa kepada Allah pasti ada jalan keluarnya. Jadi nggak ada jalan buntu maksudnya. Ya. Nah, orang yang talak 3 itu memang dia tidak bisa balik. Tidak bisa balik langsung. Tetapi bukan berarti tidak bisa balik. Minta saja sama Allah maka nanti ada jalan keluarnya. Dia menikah dan suaminya tidak lama sehingga dia bisa kembali lagi. Nah, begitu juga dalam ekonomi ini. Jadi jangan kita menganggap kesempitan itu adalah Tuhan yang sedang memberikan kita semacam itu secara mutlak sehingga kita akan menjadi terhukum kalau kesempitan itu kita melakukan kesalahan. Enggak seperti itu. Ya. Itu bagian dari sebuah cobaan. Karena tidak hal yang bertolak belakang itu plus dan negatif itu tidak permanen. Nah, jadi suatu saat yang negatif jadi positif, yang positif jadi negatif, maka diperlukan kesabaran, ya, dan keikhlasan menerima skenario itu. Oke, jadi intinya bahwa segala ketidaknyamanan yang kita rasakan itu juga nggak selamanya kok ya Pak Kiai ya. Enggak. Kalau kita menyikapinya dengan takwa, justru Allah mempersiapkan yang terbaik nanti di ujungnya. Tapi ketika kita menyikapi hal yang tidak nyaman itu justru dengan hal-hal yang Allah nggak suka, itu justru menjerumuskan kita semakin dalam ya Pak Kiai. Salah. Itu menunjukkan bahwa kita berontak dari sebuah kehendak Tuhan. Dan itu adalah sebuah pemberontakan yang fatal, yang jelek, dosa besar. Ketika kita secara nyata ya menunjukkan, membusungkan dada di hadapan Tuhan yang sedang ingin memberikan sesuatu yang baik sebenarnya. Kemudian kita salah paham, suuzon dengan Tuhan, ya kita membusungkan dada di hadapan Tuhan, itu sebuah kesombongan yang luar biasa. Bagaimana dengan mengeluh Pak Kiai? Apakah dengan kita kebanyakan mengeluh itu justru juga akan menjauhkan kita sebenarnya dari pertolongan Allah? Nah, apakah mengeluh juga itu sesuatu yang perlu dibicarakan? Itu jawabannya begini Mamila. Ar-ridho tarku syakwa. Orang yang ridho itu dia tidak akan mengeluh. Jadi kalau belum ada sifat ridho, penerimaan yang ikhlas terhadapnya, dia pasti ngeluh. Hanya ulama mengatakan asyakwa ilallah ya la ba'sa bih. Mengadu, mengeluh kepada Allah tidak berdosa dan tidak mengapa. Yang nggak boleh itu mengeluhnya kepada selain Allah. Kepada manusia apalagi. Ya, termasuk ini Mbak Mila, ketika sudah berumah tangga, jangan ngeluh sama keluarganya. Karena sesungguhnya dia sedang mempermalukan ya kondisi rumah tangganya. Nah, jangan melakukan itu ya. Jadi dia harus mensikapinya dengan ridho saja. Kalau dia mau ngadu, maka dia malam dia bangun. Dia bangun, dia ketuk pintu Tuhannya, maka dia sampaikan segala sesuatu, maka itulah yang dibenarkan. Malah justru Allah suka kepada Allah, ya, innallah yuhibbu mayyas'al. Allah senang kepada orang yang meminta wa yashku dan selalu mengeluh kepadanya. Allah senang kepada orang yang meminta
dan orang yang mengeluh kepadanya. Jadi dia maknanya itu sebuah kedekatan. Jadi kalau nggak minta dan nggak pernah ngeluh kepada Tuhan, seakan Tuhan bilang lu sombong. Nah, PR nih bagi kita yang justru malah ngerasa semuanya baik-baik aja gitu ya. Atau misalnya lagi kondisinya nggak baik, tapi kita kayaknya tenang-tenang aja, kita nggak ngeluh sama Allah. Nah itu justru bisa jadi kita sombong ya, udah dikasih nggak enak, pakai nggak minta pertolongan lagi, sombong nih. Nah, sombong. Jadi sebenarnya gini, Tuhan dengan caranya bagaimana mengingatkan kita untuk mengeluh, meminta. Jadi kamu ini udah sombong nih. Maka negurnya Allah dengan cara yang semacam itu. Akhirnya kita bilang, ya Allah, seandainya kau tidak ulurkan tanganmu, sesungguhnya tidak mungkin lagi tubuh ini dapat terangkat karena tenaganya telah hilang. Nah, itu sebuah kalimat yang menggetarkan arasnya Allah ketika dia mengeluhnya kepada Tuhan. Gitu. Coba kita ngomong sama manusia. Paling sabar ya Neng ya. Iya. Sabar, disuruh sabar gitu. Kita juga tahu kita harus sabar gitu misalnya Pak Kiai ya kadang-kadang gitu. Nah itu yang kadang-kadang tuh kita sering kali lupa dan luput, sering salah langkah dalam menyikapi ujian misalnya Pak Kiai. Kalau misalnya aduh nggak ada kerjaan, kita udah sibuk, aduh gimana ya, harus kesana kesini, pokoknya harus cari, buka lagi kontak siapa yang kita bisa tanyain, siapa ada kerjaan atau enggak. Justru kita lupa, kita terima dulu, kita minta sama Allah. Nah baiknya gimana Pak Kiai, boleh nggak kita juga ikhtiar nyari kesana kemari, atau baiknya kita koreksi diri dulu, kita minta tolong sama Allah, atau seperti apa? Nanti dijawabnya nanti ya Pak Kiai ya. Ya, baik. Ya. Kita jeda dulu pemirsa, jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Kokohkan Iman Meski Ekonomi Penuh Ujian. Nah Pak Kiai, jadi gimana misalnya dalam kondisi mungkin kita kehilangan pekerjaan. Kadang-kadang tuh kita sibuk duluan nih, nggak minta tolong sama Allah, tapi justru udah bingung nih kesana kemari, nyari kerjaan lagi, hubungin kontak sana sini segala macam. Baiknya tuh ketika kita mendapatkan ujian, kita sudah harus gaspol ikhtiar kesana kemari, mencari bantuan dari manusia, dari makhluk. Atau tunggu dulu nih, kayaknya kita harus balik lagi ke Allah dulu deh. Seperti apa Pak Kiai? Ada dua yang mesti diperhatikan Mbak Mila. Pertama, biasakan manakala kita berhadapan pada hal yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, maka yang pertama harus kita hubungi adalah Allah. Itu yang pertama. Jadi ketika musibah, ketika nih sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, pertama kali dia menerima surat bahwa dia terjadi PHK, pemutusan hubungan kerja, maka yang pertama yang mesti dia lakukan adalah berwudu. Berwudu, kemudian dia kosongkan, dia lupakan dulu, kemudian dia takbiratul ihram, dia sholat. Kemudian setelah sholat itu dia mengatakan, ufawwidu hadza ilallah innallaha basirum bil ibad. Aku serahkan semua uruskanku ini kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Tahu dan Maha Melihat. Itu yang pertama yang mesti dia lakukan. Habis itu apa? Diam. Diam. Jangan berpikir ini dan itu. Jadi kalau pertama kali yang dia lihat adalah HP. Kemudian kemana si orang yang punya hubungan, yang punya kans, yang punya peluang dan sebagainya. Dia sudah melakukan kesalahan. Jadi jangan mencari siapapun sebelum mencari Tuhannya. Itu tadi ya. Jadi dia wudhu, kemudian dia sholat, dia diam. Yang kedua yang mesti dia lakukan itu adalah tenang. Tenang itu di dalam satu hadis yang sahih dikatakan at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. Tenang, rileks, tidak terburu-buru itu datangnya dari Allah, wal ajalatu minasyaitan. Terburu-buru datangnya dari setan. Jadi dia nikmati saja. Bahkan ulama mengajarkan sakit pun jangan buru-buru berobat. Ada rahasia dengan sakit yang diberikan kepada seseorang.
Jadi dia diam, dia pikirin kenapa ini, sebabnya apa, pikirin. Sudah lama dia sudah menangkap hikmah, sudah mengerti dia apa itu, baru dia tentukan berobat atau tidak berobat. Ke dokter atau tidak ke dokter. Karena bisa jadi suatu saat akan jawabannya mengatakan, saya tidak perlu, tapi cukup imun yang ada dalam tubuh saja. Mengandalkan itu dia akan sembuh dengan sendirinya. Nah itu kan sebuah ta'ani namanya. Jadi sahabat-sahabat kita ini yang mengalami posisi yang semacam ini, perlu tuh mengambil sifat ta'ani itu, rileks, tenang, diam, pulang ke rumah, tidak gerabak-gerubuk, tidak memusingkan, membuat panik istrinya dan anaknya, ya karena itu nanti disampaikannya dalam situasi yang tepat, yang tenang. Nah ternyata ketenangan itu nanti yang membuka peluang. Oke. Jadi kalau dia terburu-buru, malah peluang itu tertutup oleh marah itu tadi. Iya. Nah. Jadi Menarik. ada 3 poin Pak Kiai. Yang pertama, hubungi Allah dulu dalam Ya. situasi senang maupun situasi yang sebaliknya ya. Situasi yang nggak enak, hubungi Allah dulu, sholat dulu, Sholat dulu. kemudian diam. Mungkin diam tuh dalam artian terima ya Pak Kiai ya. Ya. Terima, ridho dulu dengan keputusan Allah ini gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah tenang. Ya. Tenang, nanti akan ada, kalau kita sudah ngadu sama Allah, kita sudah minta pertolongan sama Allah, Allah akan giring bala bantuan dari langit ya Pak Kiai ya. Untuk dengan nanti caranya. dengan caranya yang kita nggak tahu. Nah gitu ya. Jadi jangan gerusa-gerusu gitu ya. Jangan. Jangan gerusa-gerusu. Nah Pak Kiai, bagaimana kemudian kita harus bisa di tengah penantian misalnya, di tengah penantian kita mungkin belum mendapatkan solusi dari problem kita dalam hal ini ekonomi gitu ya. Gimana supaya kita tetap bisa tawakal? Kadang-kadang kan setan itu selalu mengganggu kita. Oh gimana nih nggak dapat kerjaan, nanti bakal cukup nggak beli beras, bakal cukup nggak beli kebutuhan, nanti bayar sekolah anak gimana? Jadi apa ya, was-was yang menakut-nakuti seolah-olah nanti tidak akan cukup ini kan juga kenceng banget nih dari setan gitu loh Pak Kiai. Jadi supaya kita tetap tenang tuh harus gimana di tengah masa menunggu? Gitu. Ya, 2. Yang pertama sholat awal waktu. Oh mantap. Jadi usahakan waktunya dia sudah tunggu itu. Yang kedua dia baca Quran. Jadi orang yang baca Quran itu Mbak Mila, nanti kan Al-Quran itu kan sama saja Allah sedang berbicara dengannya. Dia sedang berdialog. Jadi orang yang membaca Al-Quran itu adalah orang yang membuka dialog dengan Tuhannya. Nanti inspirasi itu akan diberikan dengan ayat-ayat yang dia baca itu. Apalagi kalau kita kan umpamanya di PHK kan berarti banyak waktu tuh. Dia baca Al-Quran, kemudian dia keluar di samping kanan dan kiri itu ada terjemahannya. Ketika dia ada ayat-ayat yang memang memberikan pencerahan baginya, diulang lagi terus. Maka dengan cara yang semacam itu ada sebuah keberkahan yang bisa menghantarkan dia. Oh ternyata disuruh istirahat itu memang itu kalau diteruskan itu nggak baik buat dia. Itu baiknya buat teman-temannya. Buat saya tidak bagus di situ. Maka nanti dia sebenarnya akan cari tempat yang lain dan itu lebih bagus. Ya. Nah kadang-kadang kita punya juga ekspektasi Pak Kiai. Misalnya itu tadi ya setelah mungkin nggak dapat pekerjaan, alhamdulillahnya Allah berikan pekerjaan. Tapi misalnya kondisinya penghasilannya jauh di bawah pekerjaan semula. Jadi aduh gimana ya gitu ya. Kadang-kadang kita sudah ikhtiar nyari kerja ke sana ke sini gitu ya. Sudah mungkin juga baca Quran, sudah melaksanakan amal-amal sunnah yang lain gitu. Tapi kok segini aja ya gitu. Kok jadi ada koknya gitu loh. Kok gini ya? Kok nggak sesuai sama ekspektasi saya ya Allah. Ada yang salah nggak dengan sikap kita yang seperti itu Pak? Ya kurang tepat. Kurang Ya. tepat. Ya, maksudnya begini. Saya termasuk orang yang sekarang ini, profesi sekarang ini adalah pilihan yang saya pilih. Padahal itu tidak menjadi hitungan sebelumnya. Yang pertama itu lebih mudah, lebih gampang mencari rezeki. Kenapa saya memilih ini? Karena ternyata bukan cuma materi yang saya dapat kalau kondisi sekarang ini. Ternyata ketenangan, kebahagiaan, ya kepuasan, kemudian termasuk masalah spiritual. Nah, kan ini tidak dijamin di kantor nih. 4 hal ini tidak ada di luar dan dia adanya di hati. Ketika Allah mem-PHK dia bahwa nanti dia akan dapat pekerjaannya
tidak senilai yang sepertama, tetapi pasti ada nilai-nilai lebih tentang 4 hal itu. Kalau memang tukarannya, penggantinya yang semacam itu, bukankah mestinya memang ya itu lebih bagus dalam penilaian dia ketimbang dia seperti semua. Yang dulu maaf ya, sholat Jumat aja bergantian. Ya kan, duitnya memang gede, tapi sholat Jumat itu nggak bisa setiap hari Jumat dia berjumatan karena harus digilir gitu loh. Dia lupa nggak, duitnya memang gede, tetapi berangkat dia anaknya masih tidur, dia pulang anaknya sudah tidur. Ya, dia betapa dia ketemunya itu cuma hari libur saja sama anaknya. Anak yang tidak jarang bertemu dengan orang tuanya itu secara psikis tidak bagus. Ya, tidak ada kesejukan itu. Justru dengan cara yang semacam ini anaknya nanti berhasil. Kan berarti sebenarnya dia membuat investasi di akhir tua kan gitu. Nah, kalau caranya komprehensif yang semacam itu tidak parsial, maka sesungguhnya bisa jadi dia mengucapkan hamdalah dengan PHK yang dia terima. Itu tadi poinnya Pak Kiai. Jadi Ya. sebenarnya bisa jadi justru ketika dirumahkan yang dalam kacamata manusia ini seolah-olah kita mendapatkan ketidakberuntungan ya, karena kok di PHK dalam kondisi susah malah di PHK gitu. Tapi justru di sisi lain kalau kita melihat dari kacamata yang berbeda, ini tuh kasih sayang Allah ya. Iya, Kalau benar. kita mau jeli melihat sebenarnya mungkin Allah menyelamatkan kita yang kita nggak tahu gitu ya Pak Kiai. Betul. Itu nanti kita bisa elaborasi lagi di segmen berikutnya Pak Kiai. Ya, Kita akan break dulu, pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pak Kiai, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Jadi kadang-kadang tuh dalam kacamata manusia kita melihat ketika kita diputus hubungan kerja ini seolah-olah menjadi hal yang mengecewakan, yang kemudian adalah sebuah bentuk ketidakberuntungan. Tetapi di sisi lain sebenarnya kalau kita melihat dari kacamata iman, setiap skenario hidup yang Allah berikan kepada kita, termasuk di dalamnya mungkin yang tidak enak ini adalah bagian dari kasih sayang Allah ya Pak Kiai. Iya, betul. Ada sebuah ungkapan mengatakan katsiruz dzikri khairum min ayyutiyahullahu rizqa. Orang yang banyak menyebut-nyebut nama Allah itu jauh lebih bagus ketimbang dia dibanyakan rezekinya. Insya Allah ya. Ada orang banyak nih rezekinya, semuanya cukup dah. Jangan-jangan dia orang yang terkaya gitu. Tapi bibirnya kering, tidak menyebut-nyebut nama Tuhannya. Dalam kajian kita ini lebih bagus orang yang di rumahnya di pinggir kali, tetapi rumahnya ketika gelap malam hari itu bercahaya tembus ke langit dari lantaran banyak dia menzikiri. Satu jawaban. Jawaban yang kedua ada jawaban sahabat Nabi yang menafsirkan bahwa yaj'allahu makhraja itu Allah akan memberikan jalan keluar itu, Mbak Mila, nggak sama dengan kita. Sa'id Al-Khudri mengatakan, man yabra'u min haulihi wa quwwatihi. Orang yang membebaskan dirinya dari daya dan kekuatan pribadinya. Yaj'allahu makhraja. Allah akan berikan jalan keluar. Jadi kalau orang menurut perspektif Abu Sa'id Al-Khudri ini, kalau dia mengandalkan kekuatan dia, fasilitas dia, koneksi dia, kemampuan dia, maka Allah melepaskan diri pada orang itu. Ya sudah, atur aja sendiri. Tapi ada orang yang nggak mau, dia nggak punya daya, dia tidak punya kekuatan dan dia mengatakan terserah engkau ya Allah, maka yaj'allahu makhraja itu maknanya ketika orang tidak punya daya, tidak punya kemampuan, tidak mau memanfaatkan semua fasilitas, terserah engkau ya Allah, saat itu ada jalan keluar. Masya Allah. Kenapa tidak itu yang dipilih oleh sahabat-sahabat kita yang sedang terkena musibah ini? Nah, ini perkataan Abu Sa'id Al-Khudri ini ditulis dalam memberikan penafsiran mayyattaqillaha yaj'alhu makhraja. Jadi lepaskan saja. Saya tidak bisa apa-apa, saya tidak mampu,
saya tidak pandai, saya tidak kuat, saya tidak punya hubungan, ya Allah. Terserah engkau. Oke, Masya Allah ya. Jadi sebenarnya itu kuncinya tuh sederhana tapi justru sering luput adalah kita tuh punya sandaran yang maha besar gitu. Kita punya Allah gitu. Jadi sebenarnya mau seneng, mau sakit, mau sumpek, mau nggak punya uang, mau lagi pegang uang banyak itu sebenarnya bawa aja ke Allah ya Pak Kiai ya. Nanti Mbak insya Allah Mila akan digiring gitu. Mbak Mila nggak jatuh karena sandarannya tepat. Iya, Iya, betul. itu benar. Kalau mislek sedikit, Iya. nggak ada sandaran bisa jatuh. Nah, Betul, itu betul. juga berlaku juga sama. Nah, Pak Kiai, kadang-kadang ada mungkin godaan ya dalam kondisi misalnya finansial kita tidak stabil gitu ya. Kita tuh ingin pinjam, rasanya pengen utang kanan kiri gitu. Pokoknya ya udahlah kalau nggak ini ya utang kanan kiri gitu. Itu gimana ya Pak Kiai dalam konteks secara syar'i mungkin apakah itu juga diperbolehkan ataukah memang lebih baik tunggu dulu deh pertolongan Allah, sabar-sabarin dulu dengan apa yang kita punya kita pakai dulu, atau kita boleh itu tadi aduh nggak cukup nih kayaknya duitnya, ya aku mau utang deh daripada nanti malah nggak cukup buat beli ini beli itu gitu. Seperti apa Pak Kiai? Ya, jadi begini Mbak Mila. Kalau pertanyaannya pertanyaan syar'i, boleh meminjam apabila aset kita lebih besar dari yang kita pinjam. Okay. Umpamanya kita punya motor, pinjamnya cuma 5 juta, nggak apa-apa. Kan ada itu tadi ya yang Karena ada tandonannya gitu, asetnya lebih besar. Rumah, kemudian pinjamnya 100 juta, nggak apa-apa. Tapi kalau dalam perspektif adab, ya dalam perspektif akhlak itu ulama-ulama menganjurkan untuk jangan meminjam. Justru meminjam itu bermakna berontak. Oh, oke. Jadi dia apapun bagaimanapun itu, tawakal itu ayyakunal abdu baina yadaillah ya kal mayyiti baina yadail ghasil. Yukallibuhu kaifa syaa falaisa lahu harakatun wala tadbir. Orang yang menyerahkan urusannya kepada Allah itu seperti mayit di tangan orang yang memandikannya. Pasrah. Yukallibuhu kaifa syaa, dibolak-balik sama yang memandikannya, dia diam saja. Laisa harakatun wala tadbir, dia tidak bergerak dan tidak melawan. Karena memang orang yang memandikan itu orang yang mau membersihkan dia. Nah itu ilustrasi tentang Tuhan ketika sedang membersihkan. Kan bisa jadi doanya itu, ya Allah berikan rezeki yang halal, ya Allah berikan kehidupan yang tenang, ya Allah berikanlah kedamaian berumah tangga, mutmainnah dan lain sebagainya. Ya Allah bilang itu permintaanmu sedang aku penuhi. Masya Allah. Cuma instrumennya yang kita nggak suka gitu loh. Jadi ya sabar aja Iya, sebenarnya gitu. diem aja gitu loh. Karena Jadi apa ya? ada dua jawabannya. Oke. Jadi secara syar'i boleh. Boleh. Ya kalau memang kita punya rasa-rasanya kita mampu untuk membayar, jangan kemudian kita utang terus lupa bayar ya Pak Kiai ya. Gitu. Boleh satu secara syar'i, tapi yang kedua secara adab lebih baik kita berpegang tunggu dulu sama Allah. Jadi Sabar aja. sabar aja. Sabar aja. Jadi gigit erat-erat kayak apa ya istilahnya, di gigi geraham kita Iya, betul. kita yakin ini Allah pasti kasih jalan keluar nih, tanpa kita misalnya harus berhutang gitu ya Pak Kiai. Syaratnya wa antum muqinun. Kau harus yakin. Jadi kadang-kadang fadullah wa antum muqinun. Kau berdoa kepada Allah dan kau mesti yakin bahwa doamu diterima. Udah itu doang. Itu doang loh. Nah tapi keyakinan itu, menumbuhkan keyakinan itu juga perlu dipupuk ya Pak Kiai. Ya, makanya kalau pagi depan Masya Allah. CNN, jadi nanti kita kasih input yang saling memberi lah. Oke. Pak Kiai, penting juga kan kaitannya kalau dengan kondisi ekonomi yang mungkin tidak sesuai ekspektasi kita, itu sangat linear gitu ya, punya kaitan dengan bagaimana kita merasa cukup ya, atau qanaah lah dengan apa yang misalnya terjadi dalam hidup kita. Nah, qanaah itu sendiri tuh perlu dilatih nggak Pak Kiai? Atau itu ya itu itu perlu dilatih atau itu akan datang sendiri nanti seiring kalau kita misalnya tidak terlalu banyak menuntut gitu atau tidak terlalu banyak mengeluh? Qanaah itu kan sikap. Dan sikap itu lahir dari sebuah pemahaman. Pemahaman itu dibantu oleh ilmu pengetahuan. Yeah.
Jadi dia bertanya, kalau kondisi semacam ini apa yang mesti saya lakukan? Kau mesti pahami bahwa ada Tuhan yang yabsutur rizqa wa yaqbid. Ada Allah Tuhan yang menentukan dengan otoritasnya membuka atau menahan. Kalau yang membuka dan menahan itu ada yang menentukan, maka ada kapan dia membuka, kapan dia menutup. Atau bisa jadi akan berbolak balik dalam kondisi yang semacam itu. Nah, dengan cara dia memahaminya semacam itu, maka dia bilang, amantu billah, saya beriman kepada Allah. Waktu jiwanya mengatakan amantu billah, terus dia pahami juga sampai pada akhirnya raditu bima jaa anillah. Aku ridho apa saja yang datangnya dari Allah. Itulah lahirnya sifat qanaah. Jadi sebuah tahapan-tahapan yang nggak bisa diam aja. Dia tidak akan bisa dipahami oleh jiwa kalau dia tidak melalui sebuah proses pemahaman. itu. Betul. Jadi harus komprehensif keseluruhan Pak Kiai. Logika kita juga berpikir iya, hati kita juga berpikir bahwa itu tadi ya. Tapi memang pentingnya ilmu tuh di situ. Iya Pak Kiai ya. Bagaimana kita bisa sampai di tahap qanaah, ridho dengan ketetapan Allah, berprasangka baik sama Allah gitu. Kalau kita nggak juga belajar gitu. Ya nggak bisa. Nggak bisa ya Pak Kiai. Nggak bisa bim salah bim. Nggak bisa. Nah, saya tuh percaya bahwa, nah itu juga mungkin bagian dari iman ya Pak Kiai. Ketika misalnya kita sudah, artinya Allah memberikan situasi yang tidak nyaman, tapi kita selalu percaya bahwa Allah tuh kayaknya tidak akan mungkin mengabaikan kita. Jadi apapun yang terjadi sama kita, mau susah mau senang, sebenarnya Allah itu tidak akan mungkin membiarkan kita. Rezeki kita pasti ada selama kita masih hidup di dunia gitu. Pemahaman dan afirmasi seperti ini tuh akan menguatkan pandangan positif kita kepada Allah kan sebenarnya Pak Kiai. Iya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk di muka bumi ini yang tidak diberikan rezeki. Ketika sedang dikurangi, sebenarnya bukan sedang dikurangi, sedang dikumpulkan. Di depan itu keperluanmu tinggi, maka ini lagi diakumulasi gitu loh. Yang kita mengatakan kita sedang diuji gitu. Sebenarnya enggak. Semuanya sudah dapat. Dan sudah tertakar ya. Maksudnya sudah kan dapat. enggak akan mungkin ini gitu ya. Nah Pak Kiai, kadang-kadang ada anggapan bahwa seolah-olah berpikir bahwa kalau miskin itu selalu hina gitu. Maksudnya kalau nggak punya duit tuh kayaknya seolah-olah tuh, ya saya kan emang nggak punya duit gitu. Merasa minder gitu atau merasa nggak punya daya upaya. Bagaimana sebenarnya Islam itu melihat kaya, miskin, sebenarnya seperti apa? Kedudukannya itu seperti apa Pak Kiai? Ya, dalam konteks kalau miskin hasil dari sebuah kalah persaingan dan tidak ridho, dua tuh ya. Hasil kalah persaingan dan dia tidak ridho, maka kemiskinan itu menyiksa dia dan bisa jadi dia mati dengan kemiskinannya. Jadi ada orang bisa jadi terbunuh dengan kemiskinannya. Nah, tetapi kalau miskin itu gaya hidup, miskin adalah pilihannya, maka tidak sama orang yang miskin ke satu dengan orang kedua. Sehingga dikatakan itu dalam sebuah intisari hadis dikatakan ada orang miskin itu orang yang butuh, kemudian orang itu meminta dan dia menerima. Ini kelompok yang pertama dan ini pada umumnya. Tapi ada kelompok yang kedua, orang yang butuh. Dia tidak mau meminta, tapi dia menerima. Nah yang ketiga ini yang super. Orang yang butuh, orang yang tidak mau meminta hanya selain kepada Allah. Dan tidak menerima karena dia mau berdasarkan tenaganya. Masya Allah. Nah apakah miskin yang ketiga ini sama? Tidak sama. Dia punya kualitas karena memang miskin itu gaya hidup. Miskin itu pilihan hidupnya dia. Dan orang-orang yang semacam ini yang lampunya lebih terang dari listrik yang kita pasang di rumahnya ketika malam hari. Sehingga mencorong rumahnya itu terang ke langit dari lantaran orang tidur dia terbangun. Ya. Nah orang yang selalu bibirnya basah menyebut-nyebut nama Tuhannya.
Sehingga tidak ada lagi keinginan rasa nikmat ini dan itu sudah terkalahkan dengan lezatnya menyebut nama Allah. Gitu. Jadi kuliner itu tidak menarik gitu loh. Luar biasa ya Pak Kiai. Iya. Jadi kadang-kadang tuh makanya suka sebel sama orang tuh yang merasa bahwa karena mungkin dengan jabatan, dengan kekayaan, sombong, seolah-olah menganggap orang lain yang tidak setara dengan dia itu lebih rendah. Nah kadang-kadang justru kita melihatnya maksudnya kok bisa gitu ya? Kok bisa ada orang yang itu tadi, dengan kalau Allah mau tuh sepersekian detik hartanya, jabatannya kan bisa hilang sebenarnya gitu ya. Kok Iya. bisa masih merendahkan orang lain gitu. Iya, dalam ayat itu dikatakan kalau Allah ingin, Allah berkehendak bisa saja Allah menjadikan manusia itu dengan satu model. Ummatan wahidatan itu maknanya cuma satu model. Semuanya taat, semua kan bisa. Bisa. Tapi enggak kan- begitu karena kualitas keimanan harus terbedakan dengan diuji. Oke, Masya Allah. Luar biasa, sebuah closing yang sangat powerful. Kualitas keimanan itu bisa dibedakan lantaran ujian tadi ya Pak Iya. Kiai. Betul-betul. Pak Kiai, jazakallah khair atas Amin, ilmunya hari ini. sama-sama. Mudah-mudahan dalam kondisi situasi yang mungkin tidak mudah, Allah tetap giring kita, Allah tetap berikan kita hidayah dan petunjuk supaya kita tetap sabar dan tawakal karena selalu ada skenario indah yang Allah siapkan untuk kita insya Allah. Amin. Gitu ya Pak Kiai ya. Pemirsa tidak terasa saya sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu agama. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Haris Aka undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Tetap semangat ya pemirsa ya, apapun kondisinya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kiai.